adik-adik, selamat tahun baru. Bertemu lagi di IMPA Online hari Minggu 3 Januari 2021. Yeay! Tidak terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki tahun yang baru. Bagaimana nih perasaan adik-adik? Atau adik-adik ada yang masih sedih ya? Karena di tahun sebelumnya, tahun 2020, kita harus berkenalan dengan yang namanya corona. Kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa berjumpa teman sekolah, kita juga nggak bisa datang ke IMPA, jumpa teman-teman seiman. Tapi adik-adik tidak usah khawatir dan sedih, karena Tuhan Yesus berjanji untuk memulihkan, mengasihi, dan memperbaiki kehidupan kita di bumi, baik di sepanjang tahun ini maupun di masa-masa yang akan datang. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi lagu Mars LKPA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik, kita masuk ke dalam doa pembukaan ibadah yang akan dipimpin oleh teman kita, Rickson. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah, berkati kami, jauhkan kami dari yang jahat, biarkan Roh Kudus-Mu menyertai kami, dan kami dapat mendengar sebagian dari firman-Mu dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, agar tidak terhambat berkat yang Tuhan beri pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, ada sukacita? Nah, kalau kakak bilang, adik-adik ada sukacita, adik-adik jawabnya, aku bersukacita. Yes, yes, yes. Siap ya? Kakak ulangin. Adik-adik ada sukacita? Yeay! Untuk membuka lagu ibadah kita, mari kita nyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Kita nyanyikan 2 kali adik-adik. Musik.
cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, masih semangat ya untuk memuji nama Tuhan? Sebelum kita memasuki pembacaan Mazmur yang akan dibawakan oleh teman kita, yuk kita bernyanyi lagi, tapi sambil bergerak ya. Kita nyanyi dari lagu Kudaki-daki, lalu dilanjutkan dengan lagu Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Musik. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung tahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih keras. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari segalanya, oh Yesusku. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Mazmur, di mana pembacaan Mazmur kita pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 27. Nah, pembacaan Mazmur kali ini akan dibawakan oleh Adra dan Ninta. Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 27. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik.
saraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya pada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong padanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Fani, kita bernyanyi dulu ya dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang, ayat 1 dan 3. Musik. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bangka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ayat yang ketiga. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat tahun baru. Sehat-sehat semua untuk adik-adik sekalian beserta dengan keluarga. Saat ini memasuki minggu pertama di tahun yang baru. Kita akan beribadah tahun baru, dan sekarang ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari adik-adikku kita satu dalam doa. Kita berdoa, mohon dibimbing Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan penyertaan Bapa buat kami semua, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan di 2021 ini. Saat ini kami sebagai anak-anak-Mu yang masih kecil, memulai kembali ibadah di hari Minggu ini. Kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami semua, untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami baca, dan Roh-Mu yang kudus menuntun kami sebagai anak-anak kecil-Mu untuk dimampukan melakukan firman Tuhan.
Terpujilah Kristus yang adalah firman hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan Kejadian pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, adik-adik tahu tentang cerita Nabi Nuh waktu Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera itu sangat besar sekali, dan bahtera itu memuat banyak sekali orang di dalamnya, juga hewan piaraan Nuh. Nuh taat dan mengikuti perintah Tuhan. Pada waktu itu dia membuat bahtera yang besar, dan bahtera itu nantinya untuk Nuh dan keluarga besarnya beserta dengan hewan piaraannya masuk di dalam bahtera itu, dan saat itulah terjadi air bah. Air bah membinasakan atau melenyapkan orang-orang yang jahat pada saat itu. Sementara Nabi Nuh dan keluarganya selamat karena ia menuruti perintah Tuhan membuat bahtera. Pada saat itu adik-adik, orang-orang mentertawakan Nuh. Nabi Nuh membuat bahtera yang besar. Untuk apa? Kata orang-orang pada saat itu. Tetapi Tuhan ada rencana yang indah untuk Nabi Nuh. Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh dari sekelompok orang yang berlaku jahat pada saat itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah air bah surut, lalu Tuhan
berjanji kepada Nabi Nuh beserta dengan keluarganya bahwa Tuhan tidak lagi memberikan air bah untuk membinasakan orang yang jahat. Tuhan membuat perjanjian kepada Nabi Nuh. Tuhan memelihara Nabi Nuh dalam kehidupan selanjutnya karena Nabi Nuh taat kepada Tuhan sampai kepada keluarga dan ternak-ternaknya mendapat pemeliharaan daripada Tuhan, dan Tuhan berjanji bahwa tidak ada satu orang pun yang akan mengganggu, tidak ada satu orang pun yang akan merusak atau membuat Nuh dan keluarganya mengalami penderitaan. Karena di ayatnya yang keempat, ayatnya yang kelima, dikatakan di sini firman Tuhan, mengenai darah kamu yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Jadi siapapun orang atau sekelompok orang yang mengganggu atau yang membuat permusuhan dengan Nabi Nuh, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang akan membalas itu semua karena orang-orang jahat yang sudah berbuat jahat kepada Nabi Nuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti firman Tuhan di Perjanjian Baru, dikatakan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Firman Tuhan ini sudah terjadi di masa Nabi Nuh. Tuhan sendiri yang akan menuntut pembalasan ketika ada orang-orang atau sekelompok orang yang coba-coba untuk mengganggu, yang coba-coba untuk memusuhi, yang coba-coba untuk membuat sengsara orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika adik-adik percaya mengasihi Tuhan dengan sungguh, maka Tuhan tidak akan membiarkan adik-adik mengalami persoalan yang besar. Tuhan tidak akan membiarkan adik-adik berjalan sendiri dengan penderitaan yang dialami, dengan kesusahan yang dialami. Tuhan tidak membiarkan adik-adik bersedih terlalu lama karena janji Tuhan kepada Nuh. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga setiap anak-anaknya. Tuhan akan menuntun anak-anaknya untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di tahun yang baru ini, tahun 2021, bukti kasih dan penyertaan Tuhan untuk kita semua, untuk adik-adik, juga untuk keluarga, papa mama, untuk opung, oma, opa, nenek. Ada penyertaan Tuhan, ada kasih Tuhan buat kita semua. Jadi, apa yang harus kita buat untuk kasih Tuhan di tahun 2021 ini, yaitu kita lebih banyak hidup menuruti kehendak Tuhan. Adik-adik harus bersyukur dengan menjalani hidup di tahun baru, melakukan firman Tuhan, turut-turutan apa yang Tuhan katakan buat kita semua. Seperti Nabi Nuh, dia nabi, dia ayah, dia seorang yang percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, turut-turutan kehendak Tuhan. Tuhan menjaga dan memelihara Nuh. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Kita belajar untuk setia, belajar untuk turut-turutan akan firman Tuhan, maka adik-adik bisa melihat kasih dan penyertaan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh ada dalam kehidupan adik-adik beserta dengan keluarga. Selamat Tahun Baru 2021, tahun rahmat Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengar. Bagaimana adik-adik? Adik-adik percaya kan bahwa pelangi kasih Tuhan akan berjanji untuk mengasihi dan memulihkan kehidupan kita di bumi, baik di sepanjang tahun ini maupun di masa-masa yang akan datang. Jadi, adik-adik tidak usah khawatir akan kehidupan adik-adik di masa yang akan mendatang. Nah, adik-adik, untuk merespon arti firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 237, Selamat di Tangan Yesus. Kita nyanyikan satu kali adik-adik di ayat pertama. Musik. Adik-adik, kita masuk ke dalam doa syafaat, di mana rangkaian doa syafaat akan dipimpin oleh Abel, Richard, dan Fiona. Lalu ditutup oleh Ibu Pendeta Fani. Adik-adik, mari kita tekun berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, lalu tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu kepada kami. Kami mau berdoa buat keluarga kami, orang tua kami, dan guru kami, guru sekolah minggu kami, dan teman-teman kami. Jauhkanlah mereka dari virus corona. Lindungilah mereka. Berikan mereka selalu kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami dan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kami. Berkatilah Bapak Pendeta dan Penatua serta pengurus-pengurus gereja supaya diberi kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Di masa pandemi ini, berkatilah gereja kami yang selalu dalam lindungan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara kami. Berkatilah presiden-presiden dan jajaran-jajarannya agar dapat membuat kebijaksanaan yang baik dan benar agar negara cepat maju dan
rakyat sejahtera, dan bantu kami agar dapat sabar dan kuat dalam menghadapi COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberi belas kasihan agar pandemi ini cepat berlalu, agar kami dapat beribadah bersama lagi di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam doa syafaat ini, kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami, kehidupan adik-adik di tahun 2021. Tuhan berkati kami semua, berikan kesehatan, sukacita. Tuhan mampukan kami selaku adik-adik, anak-anak Tuhan yang kecil ini, untuk kami membuktikan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang turut-turutan kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan melalui tutur kata dan sikap kami hari lepas hari. Di tahun 2021 ini, kami mensyukuri akan berkat Tuhan dan kami berjanji bahwa kami akan lebih setia untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan dapati hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang patuh akan keadaan sekitar kami. Dalam situasi pandemi COVID, kami tetap menjaga, mematuhi protokol kesehatan untuk kesejahteraan kehidupan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Bapa di surga, berdoa untuk orang tua kami, Tuhan berkati mereka. Berdoa untuk kakak layan kami, Tuhan juga memberkati mereka. Ya Bapa di surga, inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami panjatkan, sampaikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan sambut doa kami. Bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi atas doa dan permohonan kami. Terpuji Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Seperti biasa ya adik-adik, adik-adik dapat mengumpulkannya dengan mengantarkannya lewat papa dan mama ke gereja, atau adik-adik bisa transfer ke nomor rekening Gereja GPIB Immanuel Pekanbaru. Nah, adik-adik sambil mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi lagu persembahan dari Kidung Ceria 175. Kita ulangi 2 kali ya adik-adik. Musik.
Adik-adik, kita akan menyerahkan dan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, di mana yang akan memimpin doa persembahan kita pada hari Minggu ini adalah teman kita, Ruben. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan beri pada kami. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan orang tua kami biar sehat selalu dan dapat bekerja dan menafkahi keluarga kami masing-masing. Sebagian dari rezeki kami serahkan pada Tuhan. Terimalah persembahan kami yang kecil ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, untuk membawa firman Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, mari kita tutup ibadah kita dengan lagu pengutusan yang dibawakan dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus, ayat 1 dan 2. Musik. Adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita berdoa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Fani. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga untuk kasih dan penyertaan Bapa di sepanjang ibadah kami sampai dengan saat ini. Kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang patuh kepada firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita, anak-anak Tuhan yang menjadi alat damai, anak-anak Tuhan yang tetap bergiat melakukan kegiatan kami sebagai pelajar, di mana kami masih mengikuti pelajaran belajar dari rumah secara online, tidak mengurangi semangat kami untuk tetap bergiat belajar dan mengikuti menjalani aktivitas-aktivitas kami hari lepas hari sebagai anak-anak yang masih kecil. Kiranya kami belajar untuk bertanggung jawab tentang masa depan kami serius dalam belajar kami, serius dalam kami menghargai cita-cita kami ke depan, dan kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Kami tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus dalam setiap rencana-rencana kami ke depan. Ya Allah Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan Tuhan berkenan atas kami semua. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat atas kami semua. Pemeliharaan, kasih karunia, penghiburan abadi dari Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Good.
Ibadah selesai, Tuhan Yesus berkati. Wah, ibadah kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih ya adik-adik, karena adik-adik sudah mendengarkan ibadah ini dari awal pelayanan firman Tuhan hingga akhir ibadah. Semoga apa yang adik-adik dengarkan di ibadah online hari ini dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik, baik di keluarga, teman, sekolah, maupun dimanapun adik-adik berada. Nah, Kak Catherine mau mengingatkan nih, dimanapun adik-adik berada, kalaupun adik-adik mau keluar rumah, adik-adik harus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Juga adik-adik tidak boleh melawan mama papa di rumah. Adik-adik harus turuti perintah mama dan papa di rumah. Juga adik-adik harus menjaga kesehatan adik-adik seperti makan makanan bergizi, banyak minum air putih, mengingat cuaca kita sedang tidak baik sekarang. Dan juga adik-adik tidak boleh melupakan untuk terus berdoa kepada Tuhan, supaya kehidupan adik-adik tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai jumpa di IMPA Online minggu depan. Dadah!